Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Muhammad Arif di podcast Traveling. Wih. Oke, seperti biasa hari ini gue mau bikin podcast traveling lagi. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang udah lumayan lama lah. Kira-kira gue nggak pernah ketemu nih. Udah lama banget ya? Udah lama banget ya. Kira setahunan lah. Ya ada setahun atau nggak 5 tahun lah. Oke, yaitu ada Mas Purwanto. Wih, tepuk tangan lu. Biasanya dipanggil Pure ya. Panggil Pure. Oke Mas, ini kita kan udah lama nih, udah ketemu. Lu kesibukan lu sekarang apa nih kira-kira? Kalau kesibukan gue ya masih rutinitas trip. Ya masih kerja aja sih. Kerja Aja. sambil main. Main gimana nih? Ya main-main juga. Iya lah, masa kerja mulu kan. Iya ya. jangan kerja juga. Bukan butuh otak, butuh refreshing juga. Iya emang itu yang mau kita bahas di podcast kali ini, refreshing otak lah. Betul. Ya, katanya. Nah, lu kan suka traveling nih. Tempat traveling favorit lu itu antara gunung, pantai atau curug atau apalah gitu. Lebih suka ke gunung sih. Lu lebih pro Pro ke gunung, Tapi dibandingkan ke pantai pulau. juga. Ke pantai hampir waktu SD doang. Hah? Iya. Ke pulau gitu? Iya, waktu SD doang. Oh, jadi lu cuman fokus traveling itu pengen ke gunung gitu? Iya. Kenapa tuh? Ya nggak tahu aja, belum ada panggilan jiwa aja buat ke pulau. Ya ada niat sih buat ke pulau, cuma nanti aja gitu. Belum. Belum Bukan nggak mau, belum. belum kesampaian. Belum lah, kesampaian. kesampaian. Nah, tapi antara gunung dan pulau itu kan sama-sama traveling tuh. Tapi tujuan utama lu sebenarnya buat traveling itu apa? Pertama ya memanjakan diri sih, Rip. Memanjakan Diri ibaratnya buat ya kan namanya kita kesibukan ya, maksudnya Iya. kerja, maksudnya butuh refreshing juga nih otak nih, gitu. Oh, jadi tujuan utama lu sebenarnya cuma buat refreshing. Iya, pertama. Tapi kalau di sisi lainnya banyak. Dalam arti gini, misalkan kalau gua ke gunung, yang pertama otomatis kan ya ngeliatin keindahan otomatis kan. Nah, ya. Yang kedua ya, oh ternyata Indonesia itu indah juga Jauh loh, lebih gitu. indah lah. Iya lah gitu. Kalau dari ketinggian. Masih gitu. Terus yang ketiga, ya mendekatkan kalau sang pencipta tuh udah nyiptain sebuah tempat yang indah ini ya harus dijaga gitu loh. Kayak gitu sih. Gitu. Ya. Di sisi lainnya itu. Oh, berarti bukan sekedar pengen ajakan temen. Bukan. Atau pengen sosial media lu nih. Bukan. Gua sosial media nggak punya. Hah? Nggak punya? Nggak masuk sosial media kayak ya kagak, jarang post juga. Oh, jadi sebenarnya tujuan utamanya bener gitu kan. Cuman buat refreshing otak lah. Ya betul. Lu kan suka naik gunung. Pertama kali lu naik gunung itu kemana? Pertama kali gue naik gunung itu ke Gunung Gede. Gunung Gede, Gede Pangrango. Oh, Bogor ya? Bogor. Itu sama anak-anak rumah atau anak kampus atau komunitas lu? Dulu tuh sama anak-anak kampus. Oh, pertama kali tuh anak-anak kampus. Dan itu keadaannya ngadain acara juga. Oh, Gitu. jadi itu jatuhnya kayak apa ya kalau ada acara begitu ya? Ya, ibaratnya kayak pendakian masalah. Oh, pendakian massal ya. Gitu bener. lah. Pendakian massal gitu. Oh, bareng-bareng gitu berapa orang? Berapa orangnya sih? Kan bukan ngundang sih, kan ya buka regis juga gitu kan. Oh. Ya sekitar 25 lah, 30 orang. Tuh banyak juga tuh. Sekaligus panitia juga. Oh, lu panitia juga. Ya kayak Mapala ya. Biar, tapi bukan Mapala ya. Iya, Gitu. lu bukan Mapala. Lu ikut jadi panitia. Ikut. Gitu. Di Gunung Gede. Terus di Gunung Gede 25 orang. Itu ada cerita menarik gitu. Biasanya tuh kalau kita naik dengan orang segitu tuh pasti ada aja gitu tingkah-tingkah laku orang yang berbeda atau ketemu apa gitu di gunung. Kalau Menarik sih, kalau gua selama naik gunung gua nggak ada. Cuma Ada pengalaman gua yang menurut gua itu pelajaran banget buat gua nih. pelajaran buat lu nih. Apa tuh pengalamannya? Jadi yang pertama kali gua naik Gunung Gede, itu kan gua di salah satu kampus lah gitu kan. Iya.
Nah, gue sebagai peserta juga, bukan peserta, panitia, Panitia sekaligus juga. pertama kali gue naik gunung dan gue belum punya pengalaman, khususnya pengalaman panitia sama pengalaman naik gunung, Oh, sama iya, iya. pengalaman bukan pengalaman, belum punya ya alat-alat apa aja sih gue yang butuhin buat naik gunung gitu Yang loh. penting bisa naik ya. Iya gitu. Di situ gue sama temen gue gitu kan juga belum pengalaman. Iya hampir semua panitianya belum pengalaman naik gunung. Iya, Ada sekitar beberapa lah. 70% gitu kali ya. Mm-mm. Terus jadi waktu itu gue apa namanya? Gue jalan duluan. Jadi kalau tinggal di dalam pendakian dalam acara nih kan ada dibagi tuh kayak tim sweeper, advance, Iya, terus tim masak. nah itulah Iya, gua iya. kebagian tim advance yang jalan duluan nih Yang buat duluan. nanti registrasi buat panitia. Terus? Jalan kedua kan duluan pokoknya gua udah duluan dah jalan duluan buat ngurusin nih 3 orang nih sama Iya. teman gua. Terus kedua saat itu gua udah ngurusin udah kesana gua naik angkot udah bertiga udah ngurusin dan gue tungguin peserta nih yang dari Jakarta nih. Oh, jadi sebelum lu tuh sebelum naik itu lu nggak jalan bareng sama Nggak mereka? jalan Lu bareng duluan. duluan. Kenapa duluan? Karena buat ngurusin registrasi Registrasi. mereka. Jadi mereka nggak usah registrasi lagi, Tinggal naik. tinggal naik ya Oh, kan. Tinggal seleksi ya, seleksi. tinggal pas nyampe mereka udah tinggal naik nih Oh, istirahat iya, gitu. Rencananya kan kayak gitu tuh. Nah di luar dugaan nih kan. Udah gue udah kesana di Putri pas itu kan. Oh, Jalur Putri. Habis itu ya udah tuh gue nungguin peserta sambil rebahan tunggu sambil nungguin kontak orang Jakarta. Iya, Udah sampai mana nih? Ya. Terus belum ada jam 8 sampai istirahat sambil nunggu kabar. Nggak ada kabar. Terus apa jam 8 pagi? 8 malam dulu. Gue nyampe sana tuh sekitar jam 10 malam apa jam 8 malam? Jam 10 malam. Oh. Terus? Aduh, gue udah urus istirahat. Gue nyampe di Putri itu gue jam 7 malam kalau nggak salah. Oh, jam 7. Lu nanya jam 8 lu nyampe mana? Iya, terus abis itu ya biasa ngurusin registrasi, leha-leha dulu kan sambil nungguin ngobrol-ngobrol. Sambil nungguin kontekan orang Jakarta. Kok sampai jam 12 malam kok nggak ada kabar mereka. Bukan nggak ada kabar, kok nggak ada yang calling nih udah sampai mana nih. Juga kan keterbatasan ya karena kalau udah di Putri tuh kadang tuh nggak ada sinyal. Sinyalnya jelek. Iya. Iya. Terus sampai akhirnya temen gue ke bawah nih. Mm-mm. Bawah nih sebelum mau naik kan ada yang warung-warung gitu Iya, iya. bawah ngontek ternyata tronton bannya pecah Oh, peserta jadi apa? Masalahnya di situ. di situ kan ya udah tuh akhirnya mereka sampai subuh luar estimasi Iya, ya 2 jam lah. ya, wah Nungguin. subuh ya udahlah jadi mereka jatuhnya nyampe subuh langsung naik Nyampe subuh langsung naik. nyampe subuh istirahat sebentar packing langsung naik rencananya kan mereka nyampe istirahat dulu makan-makan baru naik kan gitu Di luar dugaan. luar tuh. dugaan gitu terus habis itu ya udah subuh menjelang subuh mereka baru nyampe bentaran gue naik duluan nih bertiga sama Iya. teman gue Terus? nah dari bertiga ini yang belum pengalaman gue doang Oh, lu doang. ada bertiga Yang 2 itu udah pernah naik. udah pernah naik udah pengalaman juga lah terus habis itu ya udah tuh gue naik bertiga dan kalau boleh jujur ya itu bawaan gue berat-berat maksudnya udah berarti Carry lu itu. oh berat waduh, isinya. iya kayak tenda 12 orang kan frame-nya banyak banget Waduh. tapi itu dibagi-bagi belum yang lain wah berat dah ampun dah terus habis itu ya udah gue jalan duluan ya fungsinya ya pertama kan buat tahu stay di mana nyari Nah, iya, keman nyari di mana lokasi. ya udah gue jalan duluan nggak lama peserta nyampe ya kan niatnya kan pas gue nyampe di tempat kan gue campnya di alun-alun nih Alun-alun. Rencana. mereka biar nyampe udah siap lahannya udah digelar tenda niatnya gitu Oh, kan dia tinggal istirahat. tinggal istirahat alun-alun gue istirahat mulu tuh gue bertiga Capek juga. capek juga wah gue bilang Banyak, ya kan? gue bilang
wah kayak gini naik gunung nih gue, apalagi gue Oh, itu baru pertama. baru pertama Rip, kan abis itu ya udah sampai gue kebalap sama peserta. Iya, gue malu ya kadang, ya malu anjir kan gue panitia, kok gue Iya. kebalap gitu. Ya mau gimana ya kan, emang keadaannya kayak gitu juga kan. Sampai peserta kebalap, ya udah jalan bareng. Akhirnya jalan bareng. Jalan bareng, ya udah jalan bareng sampai sudah rencana ya udah tuh udah nyampe tuh semua bareng. Terus di situ, nah di situ gue tuh wah nggak ngerasain nikmatnya. Pertama kan biasa kalau orang pertama kali kan dapet feelnya enak ya kita wah gue pertama kali nih. Ini gue masuk angin Rip. Pertama gue masuk angin. Kedua gue BAB terus nggak berhenti. Terus muntah-muntah gue sampai pagi. Itu bisa jadi faktor lu kecapean atau emang lu sebelum naik tuh nggak olahraga apa gimana? Apa yang makan pedas gitu biar bisa Jadi gue pas gimana sih? kalau olahraga sih ada olahraga. Jadi Olahraga. sebelum itu ada olahraga. Jadi waktu itu gue makan apa nasduk gitu ya. Iya. Terus kok dia pokoknya makan nasduk sebelum gue nanjak, gue makan nasduk dulu kan. Oh nasduk udah tuh pokoknya apa gue masuk angin apa gitu. Tapi gue apa emang kayak gini nih kalau naik gunung gitu kan. Iya karena baru pertama juga kita nggak tahu gimana. Iya gimana gue belum tahu sama sekali kan. Ya udah tuh. Oh BAB terus Rip. Orang-orang malam-malam tidur nih. Iya. Gue bangun. Gerak. Gue sana nyari kan ke waktu mak. Aduh. Sendirian? Gue minta bangunin temen gue, Oh. anterin gue. Ya udah yuk, udah anterin. Udah tuh, gak lama gue mulus lagi. Ya, namanya BAB terus dah gue, pokoknya BAB terus. Sampai ketika gue udah pada tidur, udah mulai BAB terus, mulut gue mual banget mau muntah. Udah mau muntah tuh gue di samping tenda ya kan. Itu waktu masuk angin tuh. Masuk angin. Wah udah nggak enak banget, gue nggak bisa nikmatin banget gitu loh. Iya. Ya udah, waduh, makan pun gue keluar lagi, muntah lagi, Gak masuk gitu. nggak masuk. Padahal penting banget. Iya, gue minum obat diapet ya, Itu nggak mempan, Bawa juga? bawa, Oh, nggak mempan, cakep banget. tetep gue masih BAB terus. Ya udah tuh sampai pagi, udah agak enakan dikit ya, dikit. Dan itu kan pendakian massal dan arti nggak hanya cuma pendakian massal dan bersih gunung. Oh, Gitu. apa sih namanya ya? Programnya buat Bersih gunung. Jadi peserta itu ngedaki sambil mengutin sampah. Nanti ada dopres juga dari kita gitu. Habis itu ya udah tuh pagi sarapan makan. Tuh gue tetap nggak tenang. Tetap pagi gue tetap BAB terus. Iya BAB terus. Wah nggak tenang, bukan nggak nyaman dah gue. Iya. Pengen ayo buru-buru turun gitu. Mulus. Iya, maksud wah nggak sinkron banget nih sama kondisi udara, baru emang mungkin karena pertama kali ya. Terus habis itu ya udah tuh turun nih. Terus gue nggak jadi, kan awalnya gue tim advance ya. Iya. Gue jangan tim advance lagi dah. Ya gue Kalau minta ganti posisi. ganti posisi lah. Maksudnya ya udah jadi apa gitu. Pokoknya gue ya udah ada lagi dah tim advance. Iya. Gue bawain barang aja. Ya udah bawain barang. Terus ada teman gue, dia juga pertama kali. Jadi dia nggak tahu dapat instruksi dari mana, apa salah dengar gitu. Jadi dia ngumpulin center panitia di dalam satu keril. Jadi si center itu ada di satu carrier. Ada keril, dikumpulin sama teman gue. Itu ada ceritanya lagi. Keril, udah tuh gue jalan tuh, bopong. Tas gue kosong, nggak kosong dah. Ya, Pokoknya, pokoknya karena kondisi gue juga nggak memungkinkan banget. Nah setiap jalan itu gue selalu BAB bentar-bentar sampai turun. Terus? Ya udah pokoknya ada semak gue hajar dah. Gak nyaman banget, nggak tenang. Buset, ayo dong ke bawah. Ya udah gue tuh jalan duluan tuh sama teman gue. Terus sampai pos bawah, udah ini ceritanya udah sampai bawah ya, sampai bawah. Jadi kayak kan kita tektok nih dari Putri ke Cibodas. Oh, Tektok lintas jalur. Ya. Cibodas ada di dekat pos
si Maxi. Oh, udah di bawah ya. Si Maxi itu ada kayak kita nyewa ada tempat gitu buat nanti buat nanti peserta istirahat dulu di situ. Nah, gue nyampe duluan, udah nyampe, plok sekitar jam 5 sore kan, 5 sore udah nih peserta masih nggak semua ya, masih belakangan, masih ada yang belakangan. Udah nyampe terus masih itu gitu perut gua masih mulus. Udah untung ada kamar mandi kan, enak dah nggak usah nyari semak-semak lagi kan. Terus habis itu ya udah gua bikin air panas buat nyiapin peserta nih. Ya. Nah, ayo air panas nih. Udah tuh gua istirahat bentar nih, capek banget gitu kan. Istirahat bentar. Kan target kan ya kalau abis maghrib tuh pulang. Target dari sana abis maghrib pulang. Udah pulang. Panitia udah sore udah nyampe nih misalnya gitu. Sampai ketika maghrib itu jadi kan gue nyampe di base camp Cibodas. Peserta berdatangan nih, nyampe terus ada udah sampai maghrib tuh kok sepi, udah nggak ada yang datang lagi, tapi kurang nih, belum turun semua. Terus sampai ketika jam 8 nggak ada kabar. Terus keadaan hujan deras, petir. Tuh. Badai ya jatuhnya. Badai. Dan Pak center itu ada di bawah. Nah, itu. Jadi itu. Senternya tuh ada di teman gue udah di bawah di base camp juga. Berarti orang yang belum sampai itu masih di atas tapi nggak bawa center. Iya. Dan belum nggak ada kabar tuh, kita nggak bisa tahu mereka di mana kan. Gitu nggak tahu. Terus hujan-hujan tiba-tiba ada nih 2 orang datang ngasih kabar. Ngasih kabar, no, anak-anak temen masih di sana nih, kelaparan, masih butuh, ada yang cedera, ada yang butuh makan, kelaparan gitu. Jadi tuh kita mesen nasi goreng di situ kan, dan mereka turunnya tau nggak, Rip? Mereka nungguin petir turun, nunggu petir kan terang tuh, itu turun. Oh, jadi dia jatuhnya senternya petir gitu? Iya. Waduh, ngeri banget itu. Itu ada yang di Pancayangan, dan mereka ke bawah. Itu peserta udah pada kecapean gitu, maksudnya butuh makan juga. Nah, akhirnya 2 orang ini turun ke bawah karena senternya terbatas ya buat mereka gitu loh. Ya mereka turun bertiga berdua gitu ngandelin petir gitu. Petir, wah gue bilang salut juga, gue bilang wah ngandelin petir gitu, ngepetir. Dan pas gue tanyain kan, itu mas selesai itunya ya, ada ininya juga horornya juga gitu loh. Petir terus ngasih tahu kabar, no anak-anak masih peserta sama dia butuh makan nih, mau kelaparan gitu kan, butuh makan. Ya udah kita masak nasi goreng. Terus ada yang mau ke sana nggak? Temenin, ayo ada. Waktu itu gue nggak mau, bukan nggak mau. Kondisinya gue nggak memungkinkan gitu loh. Karena masih keadaan gue BAB. Iya, masih capek juga kan. Kalau gue daripada gue naik gue kebelet kan, bingung juga gue. Ngelakuin lama lagi. Iya. Terus habis itu ya udah tuh. Akhirnya ngambil center ke bawah, hujan, tek. Kasih makanan, udah tek. Terus ada juga, jadi ada yang di Pancayangan, ada juga masih di Kandang Badak. Waduh. Kan jauh ya? Iya, jauh. Yang di Kandang Badak ini kakinya sakit, pasti bopong. Seleo gitu. Lecet lah kakinya. Ya udah akhirnya nyampe semuanya itu subuh. Estimasi kan Minggu pulang ya? Iya. Senin pulang. Senin dini hari pulang, subuh. Keadaan lagi kuliah juga ya? Iya, keadaan kuliah juga. Terus temen gue tanyain kan, itu sih pengalaman. Terus temen gue yang itu gue tanyain, emang waktu lu turun gimana ya kan? Wah parah sih gue gitu, denger gamelan gitu gue. Orang manggil-manggil. Selama dia turun itu nggak ketemu badai doang, berarti ketemu horornya juga. Iya, bayangin aja lu. Turun hujan-hujan, petir, terus lu turun ke bawah, hujan-hujanan, udah lepek semua gitu. Gue gokil, gue bilang, wah gokil juga lu gitu kan. Berarti sih yang gue simpulin kalau emang di gunung itu kita nggak bisa nggak bisa tahu cuaca juga. Nggak bisa ditebak cuaca. Kadang kita dapat cahaya alhamdulillah. Benar. Kita juga dapat badai. Ya kan emang kondisi badan tuh harus difitin banget, itu penting banget. Benar, Rip. Itu sih pengalamannya Rip yang menurut gua, wah juga pengalaman dalam arti jadi segala sesuatunya harus
ya persiapkan juga gitu loh. Bener banget sama gua. Dari fisik, Fisik. kayak fisik gua, wah lah, ternyata gua, jadi kan kita nggak tahu nih, kita saat naik gunung tuh sehat loh, Iya, kan? biasa aja. Biasa, tapi di sana blok, langsung kaget gitu loh, gitu. Emang nggak tahu juga kalau di gunung kondisi kita bakal kayak gimana. Bener. Makanya emang perlu apa? Dijaga juga kondisi kita saat di bawah kan. Benar. Jangan makan ini dulu lah biar nggak Iya, BAB, benar-benar. Jangan makan pedas-pedas dulu lah gitu kan. Pedes dulu lah ya. Bisa berak-berak di gunung. Aduh. Harusnya nikmatin janji kita. Berak-berak doang di Iya. gunung. Bilang, wah ninggalin jejak mulu, gue bilang, wah jejakmu banyak banget tuh, gue bilang. Berarti lu betah gitu ya. Iya. Gitu. Ya nggak juga sih. Emang karena sakit aja kali ya. Oke. Itu kan cerita lu di Gunung Gede tuh. Selain di Gunung Gede, lu pernah kemana lagi tuh? Gue pernah, lebih banyak gue kan ke Gunung Gede ya, lebih banyak. Gede berapa kali? Bisa 67 kali lah. Bisa 7 kali? Iya. 7. Lebih banyak. Iya bener tuh, lu pertama kali naik Gunung Gede berak-berak emang lu betah di Gunung Gede. Iya. Lu situ terus. Iya, betul. Karena gini ya, yang namanya naik gunung ya, kadang kita ogah. Pertama kali kadang, gue malas banget naik gunung Iya. nih. Ternyata tapi saat ketika udah lama, Kangen. nagih. Kangen. Oh, gue mau naik gunung nih gitu kan. Itu karena mungkin kayak gitu semua ya kali ya. Rata-rata yang gue tanyain sih, lu naik gunung pertama kali dapat badai atau dapat cerah? Kan dapat cerah juga nggak mungkin kita enak juga kan di gunung itu, karena kita turunnya capek, entah naiknya capek, Betul. entah kelaparan atau apa, duit juga kan pasti kadang ada kurangnya. Iya. Tapi yang gue tanyain tuh kenapa lu mau lagi naik gunung? ya, Gitu. ya pertama karena gue suka olahraga juga kan. Iya. Kalau gue Olahraga juga sih. kedua jadi apa yang kita saat kita udah capek-capek nih gitu kan naik gunung, terus ya terbayar gitu. Oh, Jadi terbayar dalam arti dalam arti kebayar, wah ama bagusnya tuh tempat gitu, Oh, iya. gunung gitu loh. itu dalam arti berarti kita dalam cuaca bagus ya. Iya betul. Dalam cuaca bagus kita dapat bonus lah. Benar. Jatuhnya, gitu. Gunung Gede 7 kali. Terus gue kemana, ke Sumbing, Sumbing, ke Lau, oh iya kalau pernah ya. ke Lau, terus sama ke Lau, Sumbing, Prau. Merbabu, Merbabu juga. berarti 5. 5 udah. Udah 5 gunung. Di Belum. Oh iya kita pernah ke Sumbing ya? Iya pernah ke Sumbing kita. Iya, kita pernah ke Sumbing bareng juga. Iya, bareng Adventure. Sama M Sanda. Iya. Nggak nyampe puncak. Nggak nyampe puncak. Iya. Yang ada badai juga kan. Iya, waduh, ampun tuh badai. Itu termasuk jalur yang lumayan bikin capek juga tuh sebenarnya. Banaran ya? Banaran, wah gokil sih Banaran. Aduh, gokil banget tuh. Mana tangga mulu. Iya, tangganya mending ya 1 meter kan tangganya. Iya, mana lu karena itu kan kita 20 orang ya, kalau 20 orang banyak anak pelajar juga. Iya. Jadi kita nggak bisa maksain buat ke puncak karena nanti besok kalau nggak Kuliah. salah ujian ya. Ujian. Ujian ya, ujian. Gue bilang, Nggak bisa wah ditinggalin. iya. Jadi pengalaman juga. Iya, pengalaman. Ujian lu naik gunung lagi lu, semua juga. Baru mana kelas 3, kalau nggak ikut ujian kagak lulus. Iya benar. Ya balik lagi deh, maksudnya nggak egois ya dengan Iya, diri kita, maksudnya ya jadi, udah. Naik gunung tuh emang kita perlu mikirin satu sama lain lah. Benar. Jangan kita naik gunung rame-rame tapi kita egois buat gue mau maksa naik gunung Iya, sendiri benar. nih. Oh mau naik ke puncak sendiri gitu. Karena gunung nggak kemana-mana ya. Ya gunung di Gitu situ ya, itu udah, aja. nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana dewa juga. Kalau pindah. Dia siapa? Iya makanya. Nah kan di Sumbing, Hah? Gede, Merbabu, Prau, sama Lau. Di Lau Di laut sih kacau gua, kacaunya tapi bukan nggak misisnya sih nggak ada. Tapi jalur. Oh lu lihat tadi Ceto juga ya? Ceto gua. Panjang juga tuh jalurnya. Jalur kalau di laut tuh waktu itu gua naik pas lagi nyepi. Oh, Nyepi. Apa sih itu? Suroh. Hindu apa sih Hindu tuh? Apa sih lagi apa? Nyepi ya? Nyepi, ini nyepi. Iya nyepi, lagi nyepi tuh. Jadi gue sampai datang sana tuh sepi tuh, nggak ada yang jualan, nggak ada yang apa, pada beribadah. Oh, Sampai gue naik tuh jam 10 siang. oh candi Ceto itu kan ada candinya ya, candinya di situ. Mm. Itu. Dan gue ke situ ya kena badai, Rip. Waduh, badai lagi. Iya kena badai. Gue di situ kena badai. Dan jadi waktu itu gue
Jadi pas naik tuh karena ada yang beribadah kan mayoritas di sana kan masih ada yang beragama Hindu Iya. kan. Selesai mereka beribadah baru udah dibuka tuh naik jam 10 siang lah. Dan itu keadaan hujan deras waktu gua belum naik tuh hujan deras banget. Oh. Gua nyampe tuh subuh tuh hujan deras ke base camp gua. Hujan deras. Ya udah tuh gua naik lumayan banyak sih yang naik tuh. Kalau Jadi udah pada nungguin di base camp. ada nungguin di base camp karena juga Nungguin gua dibuka juga. nungguin dibuka juga, nungguin hujan juga gitu naik. Ya udah jadi gua ngecamp tuh di pos 4 kesanaan. Pos 4. Wah, jauh juga sih itu. Iya, target gua di pos 5. Oh, lo punya target di pos 5. Cuman dua target. Dua target kan harusnya kan pagi gua nge-track. Hmm. Karena ada itu, ya gue jadi nge-tracknya selesai jam 10 gitu. Terus karena kondisinya itu pas gue nyampe pos 2, pos 3 tuh udah hujan tuh. Udah gue jatuh mulu gue. Iya, gue jatuh mulu gue. Atau lo licin kali? Iya, bisa juga licin. Iya. Pokoknya gue jatuh mulu tuh. Terus kondisi juga waduh, hujan. Fisik juga. Angin gede, kenceng banget gitu kan. Hujan, fisik. Kerasa Itu banget ya. itu pertama kali gue gue nggak kuat. Pertama kali gue gitu bang gitu. Gue nggak kuat. Itu berarti Lau itu udah gunung kesekian Iya. kali yang lu taikin tapi masih lu bilang nggak kuat gitu. Iya nggak kuat. Kan ini arti gue udah megang. Jadi pas gue mau ngecamp jadi pos 2, pos 3 tuh penuh, nggak ada seles. Pos 4 kan emang nggak boleh ya atau gimana ya? Ada bedeng gitu. Itu udah penuh orang. Oh, karena cuma space dikit banget. Iya itu nggak penuh orang. Terus nggak mungkin kalau gue bantai ke pos 5 dan keadaan teman-teman gue Capek. pada capek. Dalam artian kayak tenda ada di gua nih. Jadi yang bawa tenda depanan nih duluan. Gua duluan buat ngejar nih. Nah, ternyata nggak memungkinkan nih buat pos 5. Iya. Ya udah tuh gelar di pos kesanaan. Untungnya gua sama anak Magelang tuh ada anak Magelang yang bantuin kita dan gua naik sama dia juga kan. Oke, bareng. Bareng. Bukan bareng. Ya emang gue janjian juga sama anak Magelang jadi temen gua. Naik bareng. Terus gua bilang, "Wah, gua alhamdulillah ada dia tolong banget gitu maksudnya." Gue megang frame aja nggak kuat, Rip. Saking dinginnya, gemeteran. Karena angin, hujan. Waduh, parah kacau bilang. Dia nih, yang ibaratnya, dia cuma pakai apa, Rip? Tanah pendek nih. Sama panel doang, panel. Udah. Terus kuat banget, udah diriang tenda tuh. Udah tuh, habis itu ya udah tuh. Gue bilang, waduh nggak kuat dah gue. Habis itu ya udah gue selesai. Gue ngecamp dari berangkat sama pulang, gue di situ stay. Tendanya di situ. Oh iya. Berarti lu balik lagi dari puncak Lagi. ke bawah. Nggak lintas. Nggak lintas. Ya udah gue jadi tempat ngecamp, makanya jadi tempat ngecamp ya gue di situ. Jadi pulang gue ngecamp di situ. Pulang. Jadi gue 2 hari 1 malam gue 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Gue di situ ngecampnya. Tapi lu ikut ke puncak. Puncak. Oh. Alhamdulillah cerah tuh. Oh, pas sampai atas mah cerah. Wah, parah cerah. Gue bilang, udah selama pulang, aku turun cerah juga. Itulah alam ya, nggak bisa ditebak ya. Mau dibawanya hujan, tiba-tiba cerah. Benar. Terkadang cerah kita lihat bawah, cakep nih ya kan. Naik. Tiba-tiba di tengah-tengah hujan. Nah itu, nggak bisa nggak bisa ditebak, ya benar. Kalau yang prediksi yang bisa ya Tuhan lah, ya kan. Iya, hanya yang di atas Iya, yang, betul. yang tahu cuacanya gimana. Betul. Nah, berarti di Lau itu lu nggak lintas. Nggak lintas. Lintas ke Cemoro Sewu. Nggak. Berarti di Cari Cipto. Tektok ya kan. Itu berapa jam ya? Lu dari bawah itu ke pos 5 ada gitu 8 jam malah. Lebih ya? Lebih. Gue nyampe itu jam 8 malam. Dari jam 10. Jam 10. Iya, lebih. 8. Lumayan. 8 jam. Itu aja baru, apalagi pos 5 gue nyampe jam berapa tuh? Pos 5 itu Bupakan Manjangan. Iya betul. Bupakan Manjangan itu bodoh. Emang sih tempatnya luas banget itu. Iya parah. Parah. Cuman jauhnya bukan main, Iya. ya kan? Bener jauhnya. Cuma kalau indah banget sih sumpah. Laut ya? Iya laut tuh.
mistisnya dapat. Wah, benar. Indahnya dapat juga. Indahnya juga dapet. Ya itu bonus sih sebenarnya. Nah selama lu naik gunung itu, menurut lu jalur yang paling ekstrim yang lu selama lu mendaki gunung itu jalur mana? Yang ekstrim itu Yang aduh, ini jalur bikin gua ngedon gitu. Kalau gede sih nggak mungkin ya, karena lu udah 7 kali ke sono. iya, gede sih yang ininya di Cibodas sih jalurnya sih itu. Oh, Kalau Batu ada. ya? Ini sih apa nah? Sumbing sih waktu itu. Sumbing. Mm-mm. Sumbing yang banaran sama Iya, Sumbing. sama gua itu. Nah, betul tuh, Sumbing tuh. Padahal kita pos 3 ya. Iya, benar. Tapi capeknya bukan main. Iya, Karena benar. tangga sih. Benar. Sumbing. Lucu tuh Sumbing tuh. Arah ya. Tapi itu buat pengalaman arti gimana? Kita naik rame-rame, nggak kenal satu sama lain. Kan jatuhnya Iya, ada Kak. beberapa orang kita nggak kenal. Kadang naik gunung tuh menyatukan kita jadi yang nggak kenal jadi kenal gitu. Iya, bisa jadi saudara. Ah, betul. Saudara jauh. Iya, benar. Biar jauh kita nih. Benar. Itu apa? Fungsinya emang banyak banget kalau kita naik bareng itu ada dapat teman baru, Benar. pengalaman baru, kisah-kisah lucu yang baru. Banyak baru. Aduh. Jadi ya setiap gunung banyak kisah lah. Punya kisah sendiri buat di kitanya ya kan. Udah gitu kan gunung itu apa? Satu gunung itu bisa banyak jalur nih. Betul. Setiap jalur punya kisah masing-masing. Benar, ya kan? benar. Ada juga orang kalau udah kesini tuh nggak mau. Mm-mm. Misal gue udah pernah kesini, gue malas udah pernah kesini. Iya. Padahal mah beda. Beda. Setiap momennya pasti beda. Namanya beda banget. Setiap jalur tuh pasti ada ceritanya masing-masing. Ya kan? Walaupun lu sering ibaratnya gitu ya. Yes, ya waktu lu sering nggak pasti percis sama waktu pertama lu kali naik Iya. gitu. Cuaca Gitu. kan nggak bisa ditebak. Oh iya Kadang betul. juga naik pertama Iya bagus. iya kadang lu bagus, kadang kagak ya kan. juga bisa enggak juga, ya kan. Nah, dari banyaknya gunung di Indonesia, tepatnya di Indonesia, di Jawa dah, Iya. di Jawa dulu dah. Gunung mana yang pengen lu naikin? Yang belum Naikin. kesampean sampai sekarang? Belum kesampean ya Semeru sih gue belum kesampean. Semeru. Masih ada gunung-gunung Jawa yang gue belum kesampean. Kayak Maksudnya yang pengen lu naikin nih? Semeru sih. Semeru. Heeh, Semeru. Semeru. Butuh budget ya 2 juta. Iya, makanya. Iya budget, waktu gitu juga kan. cukup panjang. Aduh, makanya. Terus selain Semeru, gunung di daerah lain selain Jawa ada gak yang lu pengenin? Selain Pulau Jawa gitu. Rinjani, Taung, apa mau ke Kartens Piramid? Wah, jangan. Itu belum. Tingkatannya tinggi banget itu. Ya Rinjani lah pasti. Oh, Rinjani. Rinjani. Rinjani emang gunung impian Iya, sih. surga pendaki katanya ya. Surganya pendaki katanya tuh. Emang udah banget dah. Gue juga sih kalau ada kesempatan, Iya. ya kan, kesempatan Waktu, rezeki ya kan. pengen Gas, juga. Rip. Gas. Katanya kita bisa naik lagi di sana ya. Bisa bareng-bareng lagi kita naik. Rinjani itu kira-kira butuh budget 4.000-an ya? Bisa 4.000-an. Katanya kita harus nggak tahu maksudnya apa masih harus pakai porter apa gimana tuh ke sana tuh. Setahu gue sih iya. Harus pakai porter ya? Iya. Karena buat apa ya? Buat perekonomian mungkin buat perekonomian juga ya. Iya, buat warga situ situ juga. Jadi kita harus saling membantu juga. Betul. Nggak ikut sendiri. Benar. Udah ada porternya, kita mau naik sendiri kan. Wah. Ya, Apalagi kasihan juga ya. amit Kalau kita nyasar kan. Cuma ada mereka juga. Iya, ada yang bantuin kita juga. Nih, naik gunung kan perlu makan. Makanan favorit lu di gunung apa? Yang pasti kan Indomie ya. Favorit Indomie? Iya, pasti. Iya, karena simple, Simple, menghangatkan, murah gitu Murah. kan. Gitu kan. Merakyat gitu Merakyat. kan. Itu pasti sih Itu simple. pasti bawa ya, Pasti Indomie. bawa itu Indomie. Tapi selain Indomie, ada gak? Indomie terus ya Nasi goreng atau sop gitu? sop sih lebih sop. Sop ya? Sop. Ya Indomie, sop, udah tuh. Yang penting Goreng-gorengan nasi. itu. Yang penting Nasi. nasi ya? Iya. Nomor 1 sih. Iya kan Nasi karena itu emang nomor 1. iya karena kita kalau nggak makan nasi nih kayak kurang gitu deh. Itu kata-kata orang Indonesia. Iya. Itu ya. Orang Indonesia kalau belum makan nasi tuh kayak ada yang kurang. Iya benar. Tapi juga emang nasi kan
nutrisi juga ya, apa? Buat Hasil energi kan. ngisi energi juga. Kita kan perlu energi yang banyak kalau buat naik gunung. Oke, jadi kira-kira seperti itu kisahnya Mas Pure, Mas Ya. Purwanto di gunung-gunung yang pernah ditaikin. Jadi di Gunung Gede itu mungkin salah satu di Gunung Gede yang banyak kisah menariknya ya. Menariknya. Yang lu alamin sama naik gunung. Pertama juga ya. Pertama kali. Pertama kali naik gunung itu ke Gunung Gede. Nah, lu naik gunung pertama kali dapat izin orang tua gak? Ya pastinya kan awalnya pun pro kontra karena lo jadi iya cekcok dulu Cekcok dulu. sebelum naik. apa naik gunung gitu kan, naik gunung mana gitu kan, karena kan mungkin orang tua kan mindsetnya beda ngelihat gunung kan serem hutan terus ngapain di sono gitu, emang bagus apa enggak sih gitu, ngeri gitu juga kan ngeliat karena banyak media ngelihat wah banyaknya orang yang hilang atau apa gitu kan. Itu pro kontranya tuh. Cuma udah diyakinin ya boleh. Yang penting intinya sama siapa kesana gitu kan. Penting ada. Ini orangnya orang tua. Udah pengalaman apa belum gitu kan. Kan orang namanya orang tua kan was-was juga ya namanya anak kan. Pergi ke tempat yang horor. Betul. Di tempat yang apa? Yang jauh. Maksudnya yang ibaratnya yang nggak umumnya orang naik gunung gitu loh. Kan orang tua kan ya wajar-wajar aja lah gitu kan. Gitu. Oh, jadi ada pro kontra dulu sebelum. Iya pasti. Naik. Karena gunung kan kita juga nggak bisa sembarangan kayak kita. Ayo ke pulau, icik-icik ke pulau. Kan nggak bisa begitu juga, Rip. Ya kita perlu pertama persiapan. Fisik, alat kita. Duit. Iya, duit, semuanya, waktu. Kan nggak bisa yang ujuk-ujuk TikTok misalnya, ayo kita ke pulau, ya udah besok kita ke pulau ya jadi gitu kan. Ayo kita ke puncak besok. Iya, ini kan beda. Makanya kan kalau gunung jangan sembarangan, ibaratnya ya lu persiapin dulu, matang-matang, udah siap baru naik gitu. Lagi juga butuh waktu space yang banyak juga. Kita misalnya mau ke sini tanggal berapa harusnya biar kita punya space waktu buat persiapan. Betul. Nah, berarti selama lu naik gunung itu alat lu masih minjem atau udah beli sendiri? Sebagian yang minjem, ada diri. Berarti emang rata-rata tuh orang kalau naik gunung ya paling beli alat tuh pribadi ya? Iya betul, mungkin. Kayak jaket, sepatu, mungkin itu beli ya. Beli. Cuma kalau yang itu ya minjem aja lah gitu kan. Iya, karena emang ya kan alat gunung kan juga ya kan lu tahu mahal juga ya. Harganya nggak murah ya. Cuma ya hobi. Cuma kelihatannya orang kan kalau misalkan naik gunung pulang gembel, bulu. Iya. Cuma nggak tahu kalau itunya alatnya berapa sih. Nggak tahu. Iya. Outfitnya berapa? Iya makanya. Harganya. Cek dulu dah. Iya makanya pulang masuk olahraga yang mahal ya. Lu sebenarnya tipe pendaki yang di gunung itu pengennya tidur, udah nyampe lu pengen tidur atau nikmatin suasana atau cuman main HP atau apalah gitu. Kalau gua tipe kalian nikmatin suasana. Kalau lagi cerah tuh enak banget ya. Wah, enak banget. Cuma kalau lagi badai mendingan tenda aja. Ya, kalau lagi badai kita di luar. Enggak usah nikmatin itu. Hujan-hujan. Iya, bahkan was-was gitu kan. Juga. Wah, kalau badai di luar masuk angin lagi. Benar ya. Gitu sih. Berarti lu tipe yang menikmati. Bikin kopi. Keluar ngobrol sharing. Iya karena kalau kita tidur gitu ya sama aja di Jakarta dong di rumah ya lu di rumah karena capek. Ya kita udah capek udah ngeluarin duit gitu tenaga waktu ya maksud tidur aja kan nggak enak juga. Nggak enak juga lah kalau di gunung misalnya lagi cuaca bagus tidur kita juga misalnya kita cuma bertiga lu sendiri ke depan kan kita juga bete juga kan? Iya benar. Pasti kita ajak teman kita. Benar. Ayo ke depan lah. Sharing, ya kan ngopi, ngobrol. Iya ngobrol sambil menikmati indahnya alam ya. Iya. Pernah gak lu ketemu kayak hewan buas gitu di gunung? Gue pernahnya waktu udah di bawah sih ketemunya. Oh bukan di atas? Bukan di atas, belum gue ketemu. Jadi waktu yang gue bilang gue lebih banyak di gede nih kan. Iya. Waktu gue ke bawah pas lewat Cibodas tuh babi banyak banget tuh. Dan gue patung kan itu babi gede banget gitu.
Kayak bebek kali. Iya, gue bilang buset dah. Itu baru pertama kali gue ngeliat jelas tuh. Oh, baru pertama kali dengan nyata gue ngeliat babi hutan begini ya Iya. bentuknya. Apalagi kalau ketemu di atas. Iya benar. Sekarang kan gue ngeliat postingan orang di Cikuray kalau nggak salah tuh. Itu banyak babi hutan tuh. Banyak tuh katanya dengar-dengar daerah Jawa Barat tuh banyak tuh. Iya, pada naik pohon. Iya, gokil ya sekarang babi ya. Gokil. Lagi jalan ketemu babi. Buset. Kok pikiran lo apa tuh yang lo rasa ketika lu jalan terus ketemu babi? Pasti naik pohon juga. Iya, naik pohon juga. Terus ngapain nih? Kayak kita ketemu anjing aja gitu Iya, kan. bener. Tapi kan apa ya, babi hutan itu kayak udah nggak takut sama orang. Iya. Dia udah santai karena udah sering kali. Udah sering kan ngeliat orang gitu ya. Sering lihat orang. Iya, jadi ya udah dia Malah berani ya. malah berani, cuman dia minta makanan jatuhnya. Benar-benar. Asal jangan pas di tenda aja ya ngobrol-ngobrol makanan kita. Tapi ya alhamdulillah gue belum pernah sih gitu. Oh, gitu. belum pernah. Jangan sampai lah gitu. Jangan. Apalagi kalau kan pernah kejadian pasti kan tenda dihancurin babi gitu kan. Ya itu sih tenda lu waktu itu. Iya. Iya, gue bilang ya jangan sampai lah gitu kan. Tenda lu itu. Tapi gue minjem sama lu kalau nggak salah. Emangnya apa? Yang konsina punya siapa nggak tahu tuh. Lu minjemin. Lupa gue lupa. Iya, pokoknya tenda dari teman-teman lu dah. Itu ketemu babi tuh gue di Ciremai, di Sudu. Iya, dengar-dengar apa di Gunung Jawa Barat banyak intinya ya babinya. Iya, babinya parah. Harus waspada banget kalau ketemu begituan. Betul. Ada gak pesan-pesan buat para pendaki? Lu jangan beginilah di gunung. Oh, begitulah. ada. Ada apa tuh? Yang pertama pesannya ya jaga attitude. Ya, apa yang Jaga paling utama sih attitude. jaga attitude, bener. Terus ya kan ini namanya gunung ya. Alam itu udah diciptain sama yang kuasa gitu. Iya. Ya harus kita jaga. Jaga juga, Jangan buang sampah sembarangan. Udah gitu sih. Jangan macem-macem lah. Jangan macam-macam lah. Jangan bikin aneh-aneh. ya kan? Jangan aneh-aneh. Ya kayak datang ke rumah orang gitu loh. Iya. Ya lu Itu juga ada penghuninya juga. iya, misalnya. mau ngapa-ngapain ya numpang-numpang kayak gitu atau bismillah atau gitu. Jadi kita harus Gitu sih, Rik. itu juga salah satu persiapan juga ya. Iya, benar, kita, persiapan. Apa? Jaga tempat itu. gitu. Benar. Jangan juga jangan nyoba-nyoba kalau misalkan ya khususnya buat mula sih, maksudnya kalau dari semuanya dipersiapin yang tadi gue bilang, kayak misalkan fisik, alat gear yang lu pakai tuh apa, udah safety belum gitu kan. Terus waktu, terus sama siapa lu naik, udah pengalaman apa belum gitu. Udah terakhir misalnya ketika ada kejadian seperti ini, apa yang lu lakuin itu harus tahu. Pelajaran apa yang bisa lu dapet. Jangan tok ya kita ngedaki aja tapi nggak ada feedback ilmu yang kita ambil gitu loh. Jadi kita mendaki itu harus ada ilmu yang kita ambil juga. Betul. Itu juga penting buat Bener. masa depan kita juga. Bener. Kan? Kita jadi punya pengalaman yang Betul. bagus atau pengalaman yang horor juga sebuah tuh pengalaman. Pengalaman pasti horor pasti namanya di gunung ya. Di namanya di gunung itu suatu yang enak juga. Tapi jangan sampai. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai lah. Pamit ya. Oke, itu aja cerita dari Mas Pure, dari cerita-cerita pendaki gunungnya. Oke, itu aja podcast dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul.